只会给我老公生孩子。不好意思啊，老公，早上接了个离婚官司，一时半会儿走不开。Mereka bilang, cinta adalah rumah. Tempat paling aman untuk pulang. Tapi bagaimana jika orang yang kamu anggap rumah justru membakar habis seluruh isinya saat kamu masih berada di dalam? 7 tahun pernikahan, ribuan janji suci, hancur hanya dalam satu malam pengkhianatan. Namun ingatlah satu hal, langit tidak pernah tidur. Setiap air mata yang jatuh karena dikhianati, akan menjadi saksi yang menuntut keadilan. Kisah dimulai saat seorang pemuda bernama Leo memutuskan untuk meminta bantuan hukum. Ia ingin menggugat cerai istrinya karena sang istri telah berselingkuh. Beberapa waktu kemudian, Leo menelepon istrinya, Elvi, untuk mengajak merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun, Elvi menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Ternyata, di balik penolakan itu, Elvi sedang asyik bercumbu dengan selingkuhannya yang bernama Rian. 老公，你好好在家等我回来，挂了啊。Parahnya, Rian dengan sengaja mengirimkan video ikeh-ikeh mereka kepada Leo. Hal ini membuat hati Leo semakin hancur, sekaligus semakin yakin untuk segera menceraikan Elvi. Leo pun menghubungi pengacara yang akan menangani kasusnya. Ironisnya, pengacara yang dipesan Leo ternyata adalah istrinya sendiri. 请放心，我是协会的金牌律师，拥有100%的离婚官司胜率。 Elvi memang berprofesi sebagai pengacara terkenal yang telah menyelesaikan banyak kasus besar. Ketika di rumah, Rian menelepon Elvi. Elvi memperingatkan Rian jangan menelepon ketika di rumah, namun Rian merayu Elvi telah membelikan baju dinas kelinci. Mendengar itu, serabi Elvi pun langsung gatal dan meminta Rian mengirim fotonya. 快，给我发个照片。 Ketika Elvi keluar, ia terkejut melihat Leo di depan pintu. 老公， Supaya Leo tidak curiga, Elvi berpura-pura mengajaknya jalan-jalan. Namun, baru saja mereka sampai di tujuan, Elvi kembali mendapat telepon dari Rian yang mengatakan bahwa ia tidak sabar melihat Elvi memakai baju dinas tersebut. Elvi yang sudah tidak tahan lagi serabinya gatal, berbohong kepada Leo dengan dalih ada urusan pekerjaan mendadak. Sungguh tempe murah. 我也沉溺于海枯石烂的誓言无法自拔，可如今，生锈的誓言，烂掉的感情。 Namun di sisi lain, Rian lagi-lagi mengirimkan video saat mereka sedang melakukan kuda-kudaan. 弄得他好痒啊！福可，姐姐身上到了红脚。 Leo pun langsung menghubungi pengacaranya, Elvi, dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan bukti baru yang sangat kuat. 好，我会帮你，让他付出代价。 徐云娇，这可是你说的。 Ketika Elvi pulang, ia mencoba membujuk suaminya dengan memberikan hadiah sebagai sogokan. Ia berusaha menutupi perbuatannya agar Leo tidak curiga. Namun, yang tidak Elvi ketahui adalah Leo sudah memegang semua bukti pengkhianatannya, bahkan yang dikirim oleh selingkuhannya sendiri. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jalan kaki juga, jatuh juga. Tiba-tiba, Rian datang ke rumah Leo. Rian berkata ingin memberikan hadiah langsung kepada Leo. Dengan panik, Elvi langsung mengusir Rian, namun mereka masih sempat-sempatnya berciuman di belakang Leo. Karena otak Elvi sudah pindah ke dengkul, Elvi nekat memasukkan obat tidur ke dalam minuman Leo. Leo menyadari hal itu, ia berpura-pura meminumnya namun segera memuntahkannya kembali. Leo pun mengambil sisa minuman tersebut untuk dijadikan bukti tambahan. Setelah itu, Elvi dan Rian pun bercumbu satu kamar di samping Leo terang-terangan. Elvi tidak tahu kalau Leo tidak tidur, malah merekam perbuatan mereka diam-diam. Akhirnya hari persidangan pun telah tiba. 通知被告，如果他再不出席，法庭将认为他自主放弃申诉权。 Namun Elvi tidak datang. Ternyata, Elvi sedang bercumbu dengan Rian seperti orang yang tak punya dosa. Akhirnya, sidang ditunda esok harinya.
今日休庭。 Leo pun mengkritik Luffy, berkata bahwa ia meragukan kemampuan Luffy. Luffy pun beralasan bahwa HP-nya error, sehingga bukti yang dikirim Leo hilang. Dan Luffy meminta ulang bukti tersebut ke Leo. Leo pun mengiyakan dan akan memberikan buktinya langsung besok di pengadilan. Dan Luffy memperingati Rian, supaya jangan bikin masalah lagi. Keesokan harinya, Luffy pun datang ke kantor pengadilan agama. Namun, Rian selalu mengikuti Luffy kemanapun ia pergi. Rian memaksa Luffy supaya ikut Luffy masuk, apa boleh buat, Luffy pun menurutinya. Luffy sebagai pengacara dari pihak penggugat, namun yang ingin diceraikan adalah dia sendiri. Sungguh drama yang di luar Nurul. 委托人到底来不来？法官大人，请稍等，我立刻联系我的委托人。 Ketika Luffy ingin menelepon kliennya itu, tiba-tiba 不用了。 Luffy kaget setengah mati. Yang datang adalah suaminya sendiri. Leo pun meminta ke hakim untuk segera memulai persidangannya. 法官大人，人已经到齐了，请允许开庭吧。 Luffy meminta penjelasan kepada Leo, ada apa sebenarnya. Leo pun menjelaskan kepada Luffy bahwa memang ini rencana Leo menyewa Luffy sebagai pengacaranya untuk menangani perceraian. Leo pun mengungkap kebusukan Luffy dengan Rian di depan semua orang. Leo pun lalu mengeluarkan bukti-bukti perselingkuhan istrinya, dan Leo menyuruh Luffy untuk mempublikasikannya di depan semua orang. 许律师，请麻烦你交给法官，当庭展示。 Dengan hasutan Rian yang mengatakan bahwa Leo hanya menggertak, Luffy pun menurutinya. Melihat isi video tersebut, Luffy pun jatuh tersungkur, tak percaya apa yang terjadi. Leo juga mengeluarkan sampel susu yang telah diberi obat tidur oleh Luffy. Melihat ini, Luffy kembali jatuh tak berdaya. Hakim pun memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat karena pihak wanitalah yaitu Luffy yang paling bersalah. 本院宣判，通过原告离婚主张，由于女方为主要过错。 Setelah bercerai, Luffy pun seperti orang gila kesana kemari mencari alamat. Mencari Leo maksudnya. 你怎么这么傻？毕竟我们的心在。 什么男子都找不到。 Tiba-tiba, Luffy mendapat info keberadaan Leo sekarang. 就在机场，好像马上就要登机了。 Ternyata Leo ingin pergi ke luar negeri, namun seniornya yang bernama Siti ingin ikut pergi bersama Leo. Karena Siti sudah suka dengan Leo sejak TK. Sesampainya di bandara, Luffy memanggil-manggil Leo, namun Leo pun tidak menghiraukannya. Dan tiba-tiba Rian pun datang, berniat membujuk Luffy. Namun Luffy sudah membenci Rian, mengatakan bahwa Rianlah penyebab masalahnya dan Luffy melaporkan ke polisi. Padahal merekalah yang sama-sama gatel. Macam tak betul je budak ni. Pindah scene, kini Leo pun mewujudkan impiannya yang tertunda selama 7 tahun sebagai pengacara karena menikah dengan Luffy, dan kini bekerja sama dengan Siti. 荣幸之至。 Di sisi lain, Luffy terus mencari-cari Leo setelah kepergiannya, dan membagi-bagikan poster yang isinya foto Leo, bahkan ngomong sendiri sampai berhalusinasi tentang Leo. 已经。 Sedangkan Leo sama Siti sekarang semakin lengket, Mbak ABG kasmaran. Ketika sedang di taman, Luffy melihat Leo, baru saja ngomong namun tiba-tiba Siti datang dan langsung menyosor Leo. Seketika hati Luffy terbakar. Sesampainya di kantor, Luffy ditelepon untuk menangani kasus perceraian seseorang, dan penggugat menyewa pengacara terkenal yaitu Leo. Kini Leo dan Luffy bertemu kembali di persidangan, namun sebagai pengacara untuk membela klien mereka masing-masing. Luffy di pihak wanita dan Leo di pihak laki-laki. Mereka bertarung sengit, saling menuduh dan membela. Namun kali ini Luffy kalah debat, karena pihak wanita ketahuan berselingkuh. 庭破裂的基础是女方出轨。 Ivy pun tidak bisa berkata-kata, ia hanya menangis, keingat dulu ia juga ketahuan berselingkuh. Akhirnya, sidang pun dimenangkan oleh Leo. 什么金牌律师，这种官司都打不赢，这是个废物。 Setelah sidang selesai, Luffy menemui Leo dan meminta maaf atas kesalahannya. Leo pun menasehati Luffy hukum berselingkuh.
Leo berkata perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam kategori dosa besar. Islam tidak hanya melarang tindakan perzinaan secara fisik, tetapi juga melarang segala pintu yang mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut. Karena perselingkuhan ia mengandung unsur pengkhianatan, kebohongan, dan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selingkuh adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji suci pernikahan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 agar umatnya tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan. 纠正一下，是前妻，而且还是出轨的前妻。 Siti juga menjelaskan kepada Elvi, sebaik-baik wanita yaitu wanita yang menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suami. Hadis riwayat An-Nasai. 杀了你！我要杀了你！我要杀了你！ Namun Levi yang keras hati dan udah kerasukan jin Dasim, yang sering menggoda rumah tangga malah mencekik Siti. Leo pun menampar Elvi, dan lalu meninggalkan Elvi. 别走，老公！别走，老公！ Kembali ke Rian, kini Rian pun sudah menjadi gelandangan dan jadi buronan polisi. Bahkan orang tuanya pun memburu Leo, ingin menjual ginjalnya karena telah mencoreng nama baik keluarganya. 不，爸，我不要被看样子。你除了这点有用，你还有什么用呢？带走。 Dan kini Siti dan Leo pun hidup bahagia. Sedangkan Elvi dikabarkan telah meninggal, gantung diri di pohon singkong. 许云京曾经许下的誓言，终究还是应验了。 Kesetiaan adalah sebuah barang mewah yang hanya dimiliki oleh mereka yang berhati tulus. Jangan menukarnya dengan kesenangan sesaat yang akan berakhir dengan penyesalan seumur hidup. Penyesalan terdalam adalah ketika kita menyadari bahwa yang kita cari hanyalah fata morgana, sementara yang kita lepaskan adalah permata yang paling berharga. Jangan menjadi pengacara bagi kesalahanmu sendiri, sementara kamu menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Jujurlah pada hati nurani sebelum dunia yang menelanjanginya. Oke, sekian dulu dari Mimin, semoga menghibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum.